Jadi kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi farmakognosi untuk materinya kelas 1 SMK Farmasi. Pada bab ini saya akan menjelaskan tentang farmakognosi dan tanaman obat. Jadi di farmasi di SMK ini pelajaran farmakognosi atau tanaman obat Indonesia masuk ke mata pelajaran produktif di farmasi. Nah, berdasarkan ilmuwan Flukiger mendefinisikan farmakognosi sebagai pengetahuan secara serentak berbagai macam cabang ilmu pengetahuan untuk memperoleh segala segi yang perlu diketahui tentang obat. Farmakognosi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang bagian-bagian tanaman atau hewan yang dapat digunakan sebagai obat alami yang telah melewati berbagai macam uji seperti uji farmakodinamik, uji toksikologi, dan uji biofarmaseutika. Simplisia. Jadi pada bab ini juga kita akan mempelajari beberapa istilah-istilah yang terdapat pada ilmu farmakognosi itu sendiri. Yang pertama adalah simplisia. Simplisia itu adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Sebagai contoh adalah Curcume domestica rhizoma atau kunyit, Retrofractifructus atau cabai Jawa, dan Aloe adalah lidah buaya dan lain semacamnya. Yang kedua adalah istilah Simplicia nabati. Simplicia nabati adalah simplicia berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksuda tanaman. Contohnya adalah Belladonna herba atau di pasaran itu kita menemukannya adalah ekstrak Belladonna, atau kalau kalian nanti praktek di lab, kalian akan menemukan suatu sediaan ekstrak Belladonna. Kemudian juga ada Abrifolium atau daun saga. Biasanya daun saga atau Abrifolium itu di dalam pasaran kita bisa menemukan produknya, yaitu produk Enkasari atau cairan kumur. Kemudian ada juga Cartamiflos atau bunga kembang puluh, dan lain semacamnya. Kemudian yang ketiga adalah eksuda tanaman. Eksuda tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, atau zat-zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa zat kimia murni. Contohnya adalah opium atau nama lainnya adalah candu. Kemudian ada juga papainum yang berasal dari tanaman pepaya. Kemudian ada juga balsam peru dan lain-lain. Yang keempat adalah simplicia hewan. Simplicia hewani, sesuai dengan namanya, tentu saja dia adalah simplicia yang bisa didapatkan dari hewan. Secara definisi, simplicia hewani adalah simplicia yang berupa hewan utuh, bagian hewan, atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Contohnya adalah Adepts lanai atau lemak bulu domba, dan ada juga Meles depuratum atau madu, dan lain-lain. Yang kelima adalah simplicia mineral atau pelikan. Simplicia mineral atau pelikan itu adalah simplicia yang merupakan mineral pelikan yang belum diolah atau diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Contohnya adalah Vaseline album dan parafin solid dan lain-lain. Kalian akan menemukan sediaan Vaseline album dan parafin solid atau parafin padat itu di dalam laboratorium farmasi. Yang keenam adalah alkaloida. Alkaloida adalah suatu basa organik yang mengandung unsur nitrogen atau N, pada umumnya berasal dari tanaman, yang mempunyai efek fisiologis kuat atau keras terhadap manusia. Sifat lainnya adalah sukar larut dalam air. Dengan suatu asam akan membentuk garam alkolit yang lebih mudah larut dalam air. Contohnya adalah kodein. Di pasar atau di
di masyarakat kita bisa menemukan suatu sediaan kodein, di mana kodein itu di masyarakat biasa digunakan sebagai obat batuk kering. Kemudian papaverin, kemudian ada juga papaverin ini berfungsi sebagai obat penenang, dan juga ada atropin, biasanya di sini digunakan sebagai obat yang bisa melebarkan pupil mata atau gangguan pada mata juga, dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh adalah flavonoida, adalah sekelompok senyawa yang mengandung inti heterosiklik trimetrik aromatik yang khas, biasanya ditemukan dalam bentuk glikosida dan tersebar luas pada tanaman, sering sebagai pigmen yang memberi warna buah dan sayuran. Senyawa ini berfungsi sebagai antioksidan atau memainkan peran penting lain dalam menjaga kesehatan. Contoh-contoh dari flavonoida itu adalah antosianin, flavonol, flavon, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah glikosida. Glikosida adalah suatu zat enzim tertentu akan terurai menjadi satu atau lebih macam gula, glikon, dan sisanya berupa zat berupa gula atau aglikon. Contoh dari glikosida itu adalah digoxin, yang biasanya digunakan sebagai obat-obat untuk jantung. Kemudian ada juga aloin dan barbaloin yang banyak terkandung di dalam lidah buaya. Yang kesembilan adalah enzim. Enzim adalah suatu biokatalisator, yaitu enzim atau zat yang berfungsi mempercepat reaksi biokimia atau metabolisme dalam tubuh organisme. Sering mempunyai nama dengan akhiran ase, seperti amilase, penisilinase, dan lain-lain. Daya kerjanya dibatasi oleh suhu, di mana pada suhu 0 derajat Celcius tidak akan aktif, dan di atas 60 derajat Celcius akan mati. Contohnya adalah enzim papain dalam daun pepaya, dan juga enzim bromelin dalam buah nanas. Kemudian selanjutnya ada juga istilah vitamin. Vitamin itu adalah suatu zat yang dalam jumlah sedikit sekali diperlukan oleh tubuh manusia untuk membentuk metabolisme tubuh. Tubuh manusia sendiri tidak dapat memproduksi vitamin. Maka dari itu, untuk mendapatkan vitamin, manusia membutuhkan suplemen-suplemen yang mengandung vitamin. Contoh-contoh sediaan suplemen yang mengandung vitamin yaitu adalah produk ini yang ada sering kalian lihat di pasaran, yaitu Scott Emulsion, di mana Scott Emulsion ini mengandung oleum ieicoris atau minyak ikan, yang dimana minyak ikan tersebut memiliki kaya akan vitamin A dan D. Kemudian juga vitamin C yang terdapat pada sediaan daun saga, atau kita sebut dalam bahasa simplisianya adalah abrifolium. Selanjutnya ada hormon. Hormon itu adalah suatu zat yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin yang mempengaruhi faal tubuh dan mempengaruhi besar bentuk tubuh. Contohnya adalah hormon tiroid dan juga hormon insulin. Kalian pasti tahu dong kegunaan dari insulin apa. Kemudian yang terakhir adalah bahan organik asing. Disingkat benda asing. Adalah satu atau keseluruhan dari apa yang disebut di bawah ini. Bahan organik asing itu bisa berupa fragmen bagian atau bagian tanaman asal Simplicia, selain bagian tanaman yang disebutkan dalam paparan makroskopik, atau bagian sedemikian yang nilai batasnya disebut monografi, atau bisa berupa hewan atau hewan asing berikut fragmennya, zat yang dikeluarkan hewan, kotoran hewan, batu, tanah, atau zat pengotor lain. Okay, thanks. Any question? Write your question on the comment column. Jadi kalau misalnya kalian memiliki pertanyaan-pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar pada video di bawah ini. Mudah-mudahan bisa saya jawab di video saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya. Beri komentar kalian apabila kalian butuh video lainnya yang berkaitan dengan farmasi yang kalian butuhkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.